Salam budaya. Selamat datang kembali di channel Nonton Pameran Seni Jogja. Ojo lali di subscribe. Sore hari ini kita akan jalan-jalan nonton pameran seni rupa di Jogja Gallery di Jalan Pekapalano 7, Gondomanan, Yogyakarta. Pameran akan berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 30 Juli 2023. Diikuti oleh 28 seniman ternama di Jogja. Agus Suwage, Anjas Tamahape, Budi Agung Kuswara, Dedi Sofianto, Dedi Supriyadi, Gusman Heriadi, Sandi Wirman Saputra, Inyoman Masriyadi, Iwan Effendi, Iwan Swastika, J.A. Pramuhendra, Jim Ellen Abel, M. Fadlil Abdi, M. Irfan, Madewianta, Melianta Mulyawan, Mulyana, Nadia Bamadhan, Naufal Abshar, Rizka Aziza Hayati, Ronald Aprian, Sufi Wahyudianto, Teresia Agustina Sitompul, Tuyulo Feme, Ugo Untoro, Uji Hahan Handoko, Yudi Sulistyo, Yusra Martunus. Pameran kali ini merupakan ketiga kalinya pameran seni rupa warta diselenggarakan. Dalam 3 tahun berturut-turut, kami konsisten untuk memberikan kabar melalui kacamata seni rupa, melalui karya luar biasa dari para seniman yang kami kurasi. Dalam 3 kali penyelenggaraan, pameran ini tidak pernah mengusung tema khusus. Kami bertujuan agar tema, tajuk, bahkan judul pameran ini ditentukan sendiri oleh publik yang mengapresiasi. Warta tidak dirancang untuk menyimpulkan isu atau wacana seni rupa apapun. Warta diselenggarakan untuk membentangkan sejumlah karya, yang kemudian penilaian dan kesimpulan dari apa yang kami tampilkan ditentukan sendiri oleh apresian. Karya seni merupakan hasil dari sudut pandang seniman dalam menilai sesuatu. Penilaian ini yang kemudian menjadi penting selain dari bentuk-bentuk visual dan daya tarik estetik. Entah itu dari teknik, gaya, ataupun pemilihan objek. Sudut pandang seniman ini yang menjadi ide dasar dan imajinasi atas penciptaan karyanya, sehingga karya seni merupakan produk intelektualitas seniman yang berasal dari kecerdasan logis maupun imajinatif. Karya seni secara utuh memperlihatkan proses berpikir manusia dari wilayah mengada, dalam kurung, ide, menjadi ada, dalam kurung, bentuk. Imajinasi merupakan medan yang melahirkan pengetahuan artistik ilmiah, pengetahuan yang tidak memenjarakan seni sementara berkutat dengan ilmu yang analitis, dan juga sebaliknya. Medan ini bukan medan estetis maupun medan ilmiah, melainkan medan epistemologis yang memuat keduanya. Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kecerdasan imajinatif dari seorang seniman merupakan medan epistemologis yang berkaitan dengan asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Hal-hal ini yang kemudian menjadikan seni berkontribusi untuk peradaban umat manusia yang mencakup banyak hal seperti filsafat, agama, kebudayaan, sosial masyarakat, politik, fashion, gaya hidup, hingga teknologi. Karya seni juga selalu merefleksikan keadaan zaman. Kesenian tidak akan lepas dari seluruh kompleksitas yang ada dalam masyarakat. Seluruh imajinasi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial yang ada ketika karya seni itu diciptakan. Kesenian tidak mungkin untuk melepaskan dari kenyataan sosialnya. Ide, gagasan, dan sudut pandang yang memicu penciptaan karya seni bisa dinilai sebagai refleksi dari keadaan di sekitar seniman. Walaupun dalam wilayah penciptaan, seniman menempatkan dirinya dalam kekuasaan ego dan nilai-nilai personal yang intim. Namun dalam kenyataannya seniman merefleksikan permasalahan. Ide,
Gagasan dari apa yang dia amati dan rasakan dari gejolak, peristiwa, dan kesadaran yang ada di dalam ruang lingkup hidupnya, seperti keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Maka, apa yang ditampilkan dalam bentuk karya seni merupakan refleksi dari kompleksitas yang ada di masyarakat. Fungsi seni sebagai penanda zaman dapat kita lihat seperti peristiwa Desember Hitam. Desember Hitam merupakan gerakan protes daripada seniman muda masa itu tentang kebebasan berkesenian yang dipicu oleh hasil pameran besar seni lukis Indonesia Ojo lali subscribe PBSLI yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta pada tanggal 18 sampai 31 Desember 1974 di Taman Ismail Marzuki. Mengutip Jim Supangkat dari laman historia.id menjelaskan bahwa yang menandatangani memang seniman muda. Mereka menandatangani Desember Hitam bukan karena tidak dimenangkan Dewan Juri, tapi karena adanya kemandekan dalam seni lukis Indonesia karena depolitisasi. Kemandekan di seni rupa ini disebabkan oleh latar belakang peristiwa politik dan sistem pengajaran seni rupa yang terjadi pada masa itu. Menurut FX Harsono, keadaan politik pada masa itu membuat seniman tidak tertarik untuk mengangkat masalah sosial. Depolitisasi terhadap seluruh aktivitas kehidupan, termasuk kesenian yang bertujuan untuk menciptakan stabilisasi politik, dalam upaya untuk menyukseskan stabilisasi ekonomi pada masa Orde Baru. Akibatnya seniman takut untuk berbicara sosial dan politik. Melukis rakyat bisa diartikan sebagai aktivitas kesenian yang punya korelasi politik dengan sosialis atau komunis. Dalam dunia pendidikan, seni rupa juga dikritik karena sistem pendidikan yang bersifat cantrikisme, yaitu murid harus mengikuti pola penciptaan yang diajarkan oleh gurunya dan dilarang melampaui atau keluar dari patron yang telah ditetapkan. Sistem pendidikan seperti ini dirasa mengekang kebebasan untuk bereksperimen. Refleksi zaman oleh seni rupa pada masa itu ditandai dengan didominasinya karya-karya dengan estetika formalis. Orde Baru membutuhkan jenis praktik kesenian yang tidak kritis pada pemerintah, yang tak mencampuri urusan politik, singkatnya, yang sibuk sendiri. Estetika formalis dengan pas menjawab kebutuhan ini. Dengan membuat seniman sibuk pada kekhasan wahananya sendiri, formalisme memberikan legitimasi bagi pengasingan dunia seni dari semesta politik. Sementara sanggar-sanggar seni komunis dan nasionalis dibubarkan, para senimannya dibekuk dan dikebumikan paksa. Para seniman di luar kubu itu diarahkan untuk asyik sendiri dengan mistik keindahan formal. Dari sini, dengan cepat lukisan abstrak menjadi identik dengan lukisan pembangunan, yakni jenis lukisan yang begitu selarasnya dengan semangat pembangunan Orde Baru sampai segera memenuhi rumah-rumah kelas menengah atas serta kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta. Seni rupa di Indonesia berkembang karena banyak pergolakan politik dan sosial masyarakat. Mulai dari zaman kolonial hingga Orde Baru, seni selalu mengambil peran sebagai penanda dan mencatat setiap pergolakan dengan kecenderungan karya yang muncul pada setiap zamannya. Di Indonesia, walaupun memakai istilah pembagian zaman dari barat, dalam kurung, modern, kontemporer, namun pemicu terhadap perubahan zaman tersebut dilandasi oleh penyebab yang berbeda. Sehingga, apa yang didefinisikan di barat, belum tentu relevan dengan kondisi berkesenian di Indonesia. Seni rupa pada hari ini dihadapkan dengan keadaan yang benar-benar berbeda dengan masa lalu. Perubahan arus politik, kecanggihan teknologi, internet, kecerdasan buatan, dan lainnya mampu memberikan kemudahan dalam memproduksi karya. Kemudahan ini pun seperti pisau bermata dua, yang mana satu sisinya menguntungkan dan sisi lain berdampak sebaliknya.
Di pameran seni rupa warta yang ketiga kalinya ini, kami mencoba untuk membentangkan karya dari para seniman hebat Indonesia untuk melihat lebih jauh bagaimana seni merefleksikan zamannya. Kecenderungan apa saja yang terjadi di seni rupa, dan bagaimana proses kreatif seniman beradaptasi dengan perubahan zaman. Itulah hasil kita jalan-jalan sore hari ini, semoga bermanfaat. Ojo lali di subscribe. Matur nuwun.